beliau seorang wali kutub. Ada yang bilang kurang lebih 30 tahun atau 40 tahun memegang makom kutub. Ya, beliau uzlahnya itu yang masyhur 15 tahun. Ada yang bilang lebih dari 15 tahun. Cuma yang masyhur 15 tahun. Itu uzlah khalwah. Tidak menemui manusia, tidak menemui siapapun, meneng ning kamar, cuma ke kamar mandi, sholat, ibadah, tidak keluar, itu selama 15 tahun yang masyhur. Ya. Jadi makom kutbiyahnya itu sudah mujma' alaiha. Mujma' alaiha. Kutubnya itu kutub yang mujma' alaih, disepakati oleh semua wali. Tidak ada satupun yang menyangkal beliau itu wali kutub. Beliau tidak lahir di Yaman, tidak lahir di Hadramut, lahirnya di Indonesia. Lahirnya di Besuki. Okay. Zaman Ben Weru. Lahirnya itu teng Besuki. Di teng Wetan. Jawa Timur di bagian timur Wetan. Cuma usia kurang lebih 7 tahunan sudah dikirim oleh neneknya ke Siwun, ke Hadramut. Ya, di sana yang ngaji kepada pamannya Al Habib Abdullah bin Umar As-Segaf, kemudian kepada Al Habib Abdul Qadir bin Qutban, kemudian yang paling lama itu ngajinya kepada Sahibul Maulid Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Pulangnya ke tanah Jawa ini, ke tanah Jawa, kembali lagi ke Indonesia niku dibarengi dengan Habib Alwi bin Segaf As-Segaf Kebon Agung. Pulangnya itu bareng. Sama-sama nyantri ke Habib Ali Al-Habsyi Siwun. Cuma waktu itu Habib Alwi bin Segaf As-Segaf sudah di atas 30 tahun usianya. Habib Abu Bakar Gresik masih belasan tahun pulang itu. Ya, masih belasan tahun. Nah, kemudian setelah itu beliau tinggal menetap, setelah pindah-pindah kemana-mana itu terakhir di Gresik. Ya. Nah, beliau yang ada di foto ini di depan kita ini itu Masya Allah banyak sekali cerita-cerita tentang karomahnya yang kita tidak bisa sampaikan di waktu yang sangat terbatas. Cuma beliau itu terakhir memang beliau berdoa kepada Allah, minta diwafatkan umurnya kira-kira sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Maka dituruti oleh Allah Ta'ala dungani wafati persis usia 91 tahun. Itu tahun 1958 Masehi. Wafat dalam usia 91 tahun. Tahun 1958 Masehi. 16 Dzulhijjah wafatnya, 17 itu jenazahnya. Satu-satunya jenazah sing teko omah dugi dalem niku, saking dalem medal teng jaba niku dikarak dengan tolak al-badru, itu jenazahnya beliau. Karena wasiatnya beliau. Beliau wasiat, aku nek mati metune jenazahku teko omah karaan nganggo tolak al-badru. Karena Kanjeng Nabi hadir niati tolak al-badru nggo hormat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau orang yang punya makom bisa bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi. Makom yang sudah sampai ijtima' ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadhah itu maqamun yatwil maqamati kullaha. Makom yang bisa menutup semua makom. Jadi kabeh wali zamannya Habib Abu Bakar Gresik niku semua di bawah komando Habib Abu Bakar Gresik. Semua wali itu di bawah komandonya beliau. Jadi beliau rajanya wali di zamannya. Kabeh tunduk. Sampai Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Habib Husain Jombang,
waline Allah niku nggih kali kakange Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang pesariannya ada di Bogor. Habib Husinnya ada di hidupnya lama di Jombang tapi pesariannya ada di Surabaya. Habib Alwi ada di Bogor. Habib Husin ini dengan Habib Alwi ini dua bersaudara. Sampai Habib Bakar dawuh maro'aitu akhwain ka'alawi wa Husain. Saya belum pernah melihat dua saudara seperti Alwi dan Husain saling menghormati. Kakangnya yang menghormati adik ini, si adik juga menghormati kakak. Sama-sama menghormati. Itu kalau sawan ke Habib Abu Bakar Gresik niku dari depan itu sudah merangkang. Mboten wani ngadeg mlakune. Jadi memang wibawanya luar biasa. Bahkan Al-Maufurlah itu saya mendengar langsung dengan telinga saya, bitalaki langsung. Al-Habib Husin bin Abdullah Segaf Gresik itu menceritakan kepada kami waktu itu dalam satu kesempatan. Beliau bilang Habib Abu Bakar ini sudah makomnya berat, makomnya sendiri itu sudah tinggi, masih menjadi penitipan makomnya wali. Jadi nek ono wali wafat, kalau ada wali mau meninggal dunia itu dilihat anak cucunya ada ndak yang mampu menerima makom ini. Kalau dilihat belum ada yang pantas, belum ada yang mampu, itu dititipkan ke wali yang lain. Nanti kalau anak cucu saya sudah mampu, berikan ke anak cucu saya. Lah di zamannya Habib Abu Bakar Gresik itu nitipnya para wali itu kalau mau meninggal dititipkan ke Habib Abu Bakar Gresik. Jadi berapa banyak makom aulia yang dipikul oleh beliau sehingga berat. Makanya Habib Abu Bakar itu jarang bicara. Bicara itu hanya ala qadril hajah, seperlunya, ndak perlu ndak ngomong. Beliau itu cukup bin nazar. Kalau ada orang itu hanya cukup dipandang saja. Ada orang ahli maksiat dipandang oleh Al-Habib Abu Bakar Gresik, pulangnya langsung jadi orang yang ahli taat. Jadi nazrahnya, pandangannya bisa merubah perilaku orang, merubah hati orang. Itu luar biasanya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Ya. Makamnya ada di Gresik, wafatnya di Gresik. Jadi sampai-sampai Al-Habib Abu Bakar itu tidak mau difoto. Nah, foto yang ada ini, yang sering panjenengan lihat di mana-mana, ini dulu foto identitas diri. Karena zaman pemerintahan kolonial dipaksa harus foto untuk identitas diri. Malah saya pernah baca, bahkan saya pernah mendengar cerita secara langsung waktu niku badhe difoto niku surbane dikarat-karitno. Ben dadine gak apik. Ternyata barang dadi kok rapi sae ngeten niki dadine. Cuma satu yang bisa mutu. Selain satu ini tidak bisa. Itu kakek saya, putra, salah satu putra beliau yaitu Al-Habib Segaf bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang ada di Keraksan pesariannya. Itu kata Al-Habib Muhammad Syahab, beliau masih hidup Habib Muhammad Syahab ini ya, teman akrabnya Habib Segaf dan pernah berkhidmat kepada Habib Abu Bakar Gresik. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Habib Muhammad Syahab ini ada di Malang tinggalnya sekarang. Itu cerita ke saya, dulu itu Habib Abu Bakar itu difoto siapa saja tidak bisa jadi. Gak iso dadi. Angger difoto gak iso dadi. Sampai pernah di Bondowoso itu waktu sholat berjamaah dengan banyak habaib, di situ ada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, ada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, ada semuanya, guru-gurunya Habib Bakar ada di situ. Para wali-wali itu banyak di situ, kumpul. Lagi sholat berjamaah. Ono wong ngincer gue suwe. Fotone sapa wis mari aku duwe. Tinggal satu ini yang belum punya, Habib Abu Bakar Gresik. Tak colong engko pas waya sembahyang.
Wis diniati. Begitu sholat difoto. Nah, ketika difoto itu kilat cahaya, pancaran cahayanya Kodak gitu. Kodak tak jeneng iki. Kodak itu merek nih mesti ini. Pancaran cahaya dari foto itu kan seperti kilat gini ya. Itu Habib Bakar merasa terganggu sholatnya. Ini siapa kok ada orang kok ganggu sholat? Waktunya orang sholat kok difoto. Nah subhanallah, selesai kejadian itu ketika foto ini dicetak, proses cetak, semua habaib yang difoto ada semua, Habib Abu Bakar tidak ada di foto itu. Jadi yang lainnya ada, Habib Abu Bakar Gresik tidak ada di situ, tidak mau difoto. Jadi foto-foto yang selain yang ini, yang ada itu beberapa foto itu ada, tidak banyak ya, cuman beberapa puluh foto ya. Itu hasil jebretannya mbah saya, putranya beliau. Jadi kalau putranya sendiri yang moto, beliau tidak marah, tidak apa-apa. Ya diam aja, didiamkan. Dan jadi, nah, fotonya aja jadi. Ya, dan semua putra-putranya beliau, orang-orang yang Masya Allah disayangi semua oleh beliau, ya ada Habib Syekh bin Abu Bakar Gresik yang wafatnya di Sulu persis tanggal 12 Rabiul Awal wafatnya. Kemudian ada Al Habib Ali yang paling kecil, terakhir putranya itu Habib Ali. Ada satu perempuan Al Hababa Raguan sudah meninggal. Kemudian mbah saya Habib Absegaf juga sudah meninggal semua. Jadi sekarang generasinya sudah generasi cucu ke bawah. Putra sudah tidak ada semuanya. Ya mudah-mudahan kita mendapat berkahnya, insyaallah. Dan mudah-mudahan tahun depan, insyaallah kita ditakdirkan bisa hadir haulnya. Ya. Sekaligus malam hari ini kita niatkan tahlil, kirim tahlil juga untuk akhina ipar kami yang meninggal beberapa hari lalu, ad-da'i ilallah Al-Habib Umar bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Mahdhar. Hidupnya beliau berdakwah di jalan Allah Ta'ala sampai dibelani buka pondok, namanya Pondok Riyadul Jannah, sampai dibelani pondoknya gratis, gak oleh bayar, santri ini mboten sing bayar SPP, kuatir wong tuane sambat, ditanggung kabeh, sak guru-gurune bayar ditanggung toko duwite dhewe. Ini Masya Allah Habib Umar ya. Beliau juga itu kalau bikin acara itu luar biasa ya. Saya sering hadir tiap tahun tuh ada acaranya besar, bikin Maulid Nabi Islam tanggal 1 Rabiul Awal istiqomahnya ya. Itu semua habaib, semua ulama yang hadir dikasih bisyarah sebagai ungkapan terima kasih. Tidak sedikit itu yang dikeluarkan uang. Semua dari uangnya sendiri. Jadi Masya Allah, insya Allah kita yakin beliau saat ini sudah berbahagia, berkumpul dengan kakeknya. Kakeknya beliau dari arah ibu adalah Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, itu kakek buyutnya ya. Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi gurunya Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gresik. Dari jalur ayah beliau punya kakek Habib Abdullah Al-Mahdhar. Habib Abdullah ini punya ayah namanya Habib Ali Al-Mahdhar. Ini yang jarang orang tahu. Kalau Habib Abdullah kan diholi tiap tahun ya, di Tapaan di rumah mertua kami. Habib Ali Al-Mahdhar ini hafizul Quran, hafal Al-Quran, pernah menjadi imam di Masjid Nabawi Madinah. Dulu pernah menjadi imam di sana. Itu dulu kalau di Pasuruan kalau terawih itu satu terawehan 30 juz. Dari mulai isyaknya sampai terawihnya sampai witirnya. Ku gak ono sing kuat dadi makmum, mek siji tok sing kuat dadi makmum. Jadi nunggu masjid jamek selesai baru sholat sendiri, sholat isya
Ba'diyatal Isya disambung sama taraweh, disambung sama witir, itu 30 juz. Berhentinya nanti selesai itu sudah menjelang sahur. Jadi mandek langsung sahur. Banek sak niki model kaya kula sampean tidak sembayang ngono ya kira-kira melayu kabeh. Wani ndak tarawih aku timbangan nggih. Itu ibadahnya luar biasa. Al Habib Ali Al Muhdar ya. Ini kakeknya beliau. Insya Allah beliau saat ini sudah berkumpul dengan kakek-kakeknya. Berkumpul sama mbah-mbahnya, kumpul sama sesepuhnya, kumpul sama orang-orang soleh, ma'alladzina an'amallahu alaihim nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima.